A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakiah Dewi Siregar, NIM 23201147. Oke, di sini saya akan membahas kembali tentang praktik menghitung harta warisan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang anak lian. Anak lian ini adalah anak yang terlahir dari seorang ibu yang dituduh berzina oleh suaminya dan dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina. Kemudian hubungan suami dan istri tersebut terpisah dan tidak bisa rujuk ataupun melakukan pernikahan kembali. Anak lian adalah sama halnya seperti kedudukan anak hasil zina. Ketika suami dan istri tersebut sudah sah berpisah ataupun sudah resmi berpisah, maka hak saling waris mewarisi sudah terputus ketika keduanya sudah saling mengucapkan lian. Dan pendapat para ulama, ketika di antara keduanya meninggal dunia tapi belum sempat mengucapkan sumpah lian, contohnya suami yang meninggal, maka istri masih dapat mewarisi. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika istri yang meninggal tetapi si suami belum sempat melihat istrinya, maka si suami mendapatkan warisan dari istri tersebut. Dan menurut Imam Syafi'i, ketika sudah mengucapkan sumpah lian, maka terputuslah hubungan hak waris mewaris keduanya. Walaupun istri belum sempat melihat suami ataupun suami belum sempat melihat istri, pokoknya salah satu di antara keduanya belum sempat melihat, maka menurut Imam Syafi'i itu sudah tidak dapat mewarisi lagi, tidak ada hak saling waris mewarisi lagi. Dan menurut Imam Malik, ketika suami telah melihat istri dan istri melihat suami, maka terputuslah hubungan hak waris mewarisi di antara keduanya. Dan ketika suami melihat istri dan suaminya meninggal tetapi istrinya belum sempat melihat suami, maka istri tersebut masih bisa mendapatkan warisan dari suaminya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anna rajulan la'ana imra'atuhu fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa intafaqa min waladiha. Fafarraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haqqul walada bil mar'ati." Yang artinya bahwa seorang laki-laki melihat istrinya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan antara keduanya dan mengikutkan nasab anaknya kepada ibunya. Jika salah satu di antara suami istri tersebut meninggal, tapi suami sudah melihat istri dan istri belum sempat melihat suaminya, maka si istri tersebut masih mendapatkan warisan. Tetapi jika si suami sudah melihat istri dan istri sudah melihat suaminya, maka terputuslah hak waris dari seorang istri, begitu juga dengan suaminya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum wa syahadatu ahadihim arba'atu syahadati billahi indahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin." Yang artinya, dan orang-orang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirinya sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 6-7. Dan anak lian sama seperti anak hasil zina.
anak zina ataupun anak lian memiliki 3 status hukum ataupun 3 kedudukan. Yang pertama yaitu anak hasil zina tersebut tidak memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya ataupun ayah biologisnya jika anak tersebut tidak diakui oleh keduanya. Yang kedua adalah anak hasil zina tadi itu bisa memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya ataupun ayah biologisnya jika anak tersebut diakui. Dan yang ketiga adalah anak hasil zina tersebut bisa disahkan apabila ibu yang melahirkannya dan ayah biologisnya menikah dan mengesahkan status anak tersebut. Dan ulama-ulama di Madinah berpendapat bahwa peninggalan harta dari anak lian tersebut bisa diwariskan sesuai dengan al-furud dan al-muqaddarah. Ibu bisa menerima 1/6 dan saudara ataupun saudari bisa menerima 1/3 dan sisanya dikembalikan ke Baitul Mal. Dan di sini ada contoh kasus, yaitu seorang wanita meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari nenek, anak perempuan ataupun anak lian, dan cucu perempuan dari garis perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan sejumlah 12 juta. Pertama, bagian nenek mendapatkan 1/6 dan anak perempuan mendapatkan 1/2. Kemudian kita cari dulu KPK dari 1/6 dan 1/2. KPK dari 1/6 dan 1/2 adalah 6. Jadi kita samakan dulu 1/6 dikali 6 sama dengan 1/6 dikali 6/1. Sama dengan 1 dikali 6 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Maka bagian dari nenek adalah 1 saham. Kemudian bagian dari anak perempuan ataupun anak lian tadi 1/2 dikali 6 sama dengan 1/2 dikali 6/1. Hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2. 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi 2 dibagi 6 sama dengan 3. Dan di sini kita akan merupiahkan hasil dari saham yang tadi. Yang pertama, tadi kan nilai saham 12 juta, asal masalahnya tadi 6 atau KPK-nya 6. 12 juta dibagi 6 hasilnya adalah 2 juta. Nenek mendapatkan 1 saham dikali 2 juta sama dengan hasilnya 2 juta. Kemudian anak perempuan tadi 3 saham dikali 2 juta sama dengan hasilnya 6. 2 juta ditambah 6 juta maka hasilnya 8 juta. Berarti sisanya masih ada 4 juta lagi. Dan menurut Imam Syafi'i, cucu perempuan tidak mendapatkan warisan karena terhalang anak perempuan kandung. Itulah tadi anak lian yang masih hidup dan golongannya adalah dawil arham. Dan jika tidak ingin sisa dari harta tersebut dikembalikan ke Baitul Mal, maka kita bisa menggunakan yang namanya aul dan rod. Rod itu adalah membagi kembali harta sisa dari sisa pembagian ahli waris yang tadi. Jadi harta tersebut tidak dikembalikan lagi ke Baitul Mal, tetapi dibagi ulang sesuai porsi masing-masing. Dan cara menggunakan rod ini adalah dibagi ulang seperti dari awal. Perbandingan awal nenek dan anak lian adalah 1 dibanding 3. Nenek dapat tambahan 2 kali 1/4, hasilnya yaitu 0,5 bagian. Dan anak lian dapat tambahan 2 kali 3/4 sama dengan 1,5 bagian. Kemudian langkah selanjutnya adalah nenek 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 bagian, sama dengan 5/4 bagian. Kemudian anak lian 3 ditambah 1,5 sama dengan 4,5 bagian, sama dengan 15/4 bagian. Dan kita bagikan harta 12 juta dibagi 4 sama dengan 3 juta per bagian. Berarti nenek 1 dikali 5 dikali 3 juta, maka hasilnya adalah 3.750.000. Itulah bagian dari nenek. Kemudian anak lian 4,5 dikali 3 juta, maka hasilnya adalah 11.250.000. Begitulah cara penggunaan dari rod ini.
Dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang dan janggalnya saya dulu minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.